Jadi kalau ada kemudian tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang kita kemudian pertanyakan adalah selama ini kemudian ada yang mengatakan toleransi. Selama ini kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka paling Pancasilais, paling kemudian NKRI. Tapi mereka tidak siap ketika menghadapi ada umat muslim yang bersatu. Seolah-olah kemudian menerima pemimpin yang dalam agama mereka melarang dengan jelas. Apakah kemudian apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran ini sudah diterapkan pada hal yang sekarang? Mereka membandingkan dengan kemudian ayat-ayat yang lain. Karena agama Islam kan agama spesial. Kan Habib Rizik dibungkam karena soal moral sebetulnya. Loh itu urusan privat Habib Rizik. Jadi kalau Habib Rizik mengkritik kekuasaan lalu dihubungkan bahwa dia punya defect di dalam kehidupan pribadi, itu kan curang kan, itu kan tidak fair. Habib Rizik itu nggak ada dosa politik, kan dia kritik politik lalu dihubungkan dengan dosa-dosa privat. Yang ada urusan apa dosa privat itu, urusan Habib Rizik dengan akhirat. Nggak ada hak booster atau kekuasaan untuk menilai seseorang selain hubungan dia dengan sesuatu yang dia anggap dia akan bertanggungjawabkan nanti kan. Tapi orang menganggap bahwa itu adalah kriminal segala macam itu. Sehingga seluruh dunia bahkan dikirimi notifikasi Interpol untuk soal yang ajaib gitu kan. Kalau memang hanya muslim yang bisa kritik Islam, hanya seorang muslim yang bisa kritik ulamanya gitu. Jadi ya kalau ibaratnya kalau pakai slogannya Pak Prabowo waktu Pilpres 2019 ya kalau bukan kita ya siapa lagi. Ketika Rizik buron ke Arab itu gara-gara kasus cat esek-esek, kasus persekusi marak sekali karena FPI nyatronin netizen yang ngeledek Rizik di media sosial. Ya kan yang dipersekusi rata-rata maaf ya etnis minoritas di Jakarta. Kita ambil contoh simpel aja, semenjak Pak Jokowi jadi presiden pernah nggak kita lihat yang namanya FPI sweeping warung lagi? Kan nggak pernah. Guys, lagi viral videonya Ahmad Dhani, katanya dia nagih janji ke ketua GP Ansor, ketua Banser Gus Yakut. Ini videonya. Ketum GP Ansor, kita bisa tagih mereka, Yakut CS. Lah Kwedan, gak usah sok-sok nagih janji ke orang, janji diri sendiri sudah ditepatin belum? Katanya mau potong kemaluan kalau Pak Jokowi jadi presiden. Ini Pak Jokowi udah jadi presiden udah 2 kali, udah dipotong belum kemaluan? Malu dong dan jadi orang, dan kok jadi manusia gak punya jiwa kesatria gitu loh. Kalau di Jepang itu udah bunuh diri saking malunya itu, dan jadi nggak usah lah sosok nagih janji sama orang. Tepatin aja janji. Itu katanya dicariin sama pedagang di Cikapundung, Bandung katanya. Nagih-nagih utang udah dibayar belum? Assalamualaikum, Mas Ahmad Dhani mampir kembali ke Pasar Barang Lawas Cikapundung untuk membicarakan transaksi membenarkan ajaran Kristen. Naik kiri kanan untuk benci Islam. Balonku ada 5. Ada beberapa lagu lain yang juga disinyalir mengajarkan kebencian kepada Islam. Lebih baik diganti menjadi lihat kebunku penuh dengan orman, insya Allah barokah. Yang kedua, lagu Naik Delman. Kita semua tahu agama apa yang ibadahnya hari Minggu. Jadi lagu ini jelas mengandung unsur kristenisasi. Yang ketiga, lagu Bengawan Solo. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Karena kita diajarkan air itu tidak meluap sampai jauh, tapi air itu masuk ke dalam tanah. Sudah sunatullah. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas. Tab MPR jelas. Enggak usah terlalu enggak usah khawatir. Karena kita orang beriman, beragama semua, toh. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya dari itu. Bahkan nyawa saya nggak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang apa iman. Imannya apa? Gua kasih tahu lo iman seperti apa. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung 4.500 dolar US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan 50 dolar sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Teman yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Ini semua tidak pernah terjadi di Indonesia. Gerakan 212 ataupun kemudian reuni yang baru kita laksanakan kemarin ataupun kejadian-kejadian yang mendahuluinya ini belum pernah terjadi di Indonesia ke belakang, belum. Baru terjadi ini saja. Nah, kapan terjadinya? Nah, jadi ketika ada satu penguasa baru yang muncul, ada sesuatu penguasa baru yang muncul, kemudian ada beberapa hal yang kemudian memaksakan ingin mensekularisasi Indonesia secara lebih jelas lagi. Memisahkan peran agama daripada kemudian kehidupan sosial. Artinya adalah apa? Agama ini seolah-olah tidak boleh mengambil peran di dalam kehidupan, walaupun ternyata kita lihat di Indonesia yang mayoritas adalah orang-orang muslim. Contoh misalnya, ketika misalnya terjadi pilkada di Jakarta, ini kan ada satu hal yang sangat bertentangan. Seolah-olah kemudian menerima pemimpin yang dalam agama mereka melarang dengan jelas dituangkan di dalam Al-Quran, salah satunya yang kelak nanti akan diingat sebagai gerakan Al-Ma'idah. Dari situlah kemudian ketika ada gerakan-gerakan kaum muslimin yang akhirnya 411, 212, ini ada satu hal yang memang tidak pernah dirasakan. Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena mereka mengatakan kami mendapatkan hidayah, kami mendapatkan pencerahan, kami mulai sadar dengan agama kami, tanggung jawab dengan agama kami sendiri, yang setiap hari kami ucapkan, yang setiap hari kami baca Al-Quran, punya sebuah tanggung jawab yang lebih besar dalam agama mereka. Muncul satu gerakan, reuni dan maulid akbar, itu yang ditugaskan 35.000. Lah kalau dikatakan orangnya 30.000 berarti siapa yang mengawal siapa kan gitu? Gitu kan ya, artinya apakah kemudian polisi yang kemudian mengawal pesertanya, ataukah pesertanya yang ngawal polisinya? Jangan-jangan, karena polisinya lebih banyak. Nah, sedangkan kejadian itu kan nggak ada. Oke, terlepas daripada kemudian aksi apapun yang kemudian mengkerdilkan, mereka harus kemudian memahami bahwa gerakan ini tidak bisa diabaikan. Buktinya, seberapapun yang hadir itu jauh lebih besar daripada yang bisa dikumpulkan oleh partai politik manapun. Dan terutama yang bisa dikumpulkan sama aksi-aksi tandingan. Seperti misalnya tahun lalu ada aksi 412. Itu jauh lebih banyak kemudian aksi reuni ini. Nah, ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Yang kita bisa lihat dari sini adalah kalau aksi ini terus berjalan, ini faktanya, kalau aksi ini terus berjalan, maka ada yang takut dengan adanya aksi ini. Padahal aksi ini tadi tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kesadaran umat muslim peduli dengan agamanya sendiri. Mereka mulai sadar bahwa Al-Quran memerintahkan mereka soalan pemimpin misalnya. Al-Quran memerintahkan mereka dalam kehidupan ada aturan-aturannya. Setiap hari mereka baca ayat tentang riba misalnya. Lalu kemudian mereka membandingkan dengan kenyataan yang sekarang. Apakah kemudian apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran ini sudah diterapkan pada hal yang sekarang? Mereka membandingkan dengan kemudian ayat-ayat yang lain. Karena agama Islam kan agama spesial. Semakin banyak orang-orang muslim yang sadar dengan agamanya sendiri dan mereka punya tanggung jawab dengan agamanya sendiri. Dengan kata lain, jualan-jualan yang sekarang digulirkan itu menjadi tidak laku. Narasi yang barunya adalah radikalisme, intoleransi,
anti Pancasila, anti NKRI. Yang diserang siapa? Karena mereka tidak bisa nyerang langsung kepada Islam, karena mereka nggak berani nyerang langsung kepada Islam. Yang diserang adalah para ulama-ulamanya. Yang diserang adalah kemudian tokoh-tokohnya, partai-partainya, kelompok-kelompoknya. Muncul kemudian serangan-serangan itu secara masif. Untuk apa? Untuk menjatuhkan wibawa Islam yang kemudian dibawa oleh orang-orangnya ini dan oleh kelompok-kelompoknya ini. Muncul kriminalisasi ulama. Yang tadi memunculkan rasa kemudian di mana letak keadilan. Ketika ada misalnya satu kasus A tadi, kemudian kenyataannya berbeda dan perlakuannya berbeda ketika kasus yang lain. Nah ini kemudian muncul banyak sekali kemudian hal-hal seperti tadi. Nah maka reuni 212 ini yang perlu kita jelaskan pertama adalah ini adalah sebuah pengingat bagi setiap orang muslim yang hadir di sana bahwa aksi ini diinisiasi oleh aksi 212 yang kemarin tahun lalu, bahwa ini adalah aksi bela ulama dan bela Islam. Jadi kalau ada kemudian tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang kita kemudian pertanyakan adalah selama ini kemudian ada yang mengatakan toleransi. Selama ini kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka paling Pancasilais, paling kemudian NKRI. Tapi mereka tidak siap ketika menghadapi ada umat muslim yang bersatu. Aku pernah bikin video ngolok-ngolok ngeledek ISIS. Bayangin 2015 ketika orang sedang takut-takutnya sama ISIS, semua orang takut sama ISIS, aku bikin video ngeledek ISIS. Seperti juga ketika kemarin aku bikin video ngeledek si Bahar Smith. Berani ngolok-ngolok atau ngeledek yang orang nggak berani ngeledek. Kalau aku tuh selalu pakai unsur humor. Jadi mungkin kemarin aku sampai saking viralnya sampai ada sayembara mau menggal aku. Itu kan aku ngeledekin si Bahar Smith. Videonya tuh humor aja. Aku bilang ini tai lalatnya di kiri ya kan, saya tai lalatnya di kanan gitu kan. Jadi tapi karena memang yang figur-figur yang aku aku parodikan itu memang figur-figur yang mereka anggap seperti dewa gitu kan, ya kayak Rizik lah. Sekarang Rizik udah nggak ada, Bahar Smith kayaknya mau jadi suksesi, mau gantiin si Rizik mungkin ya jadi imam besar. Jadi kayaknya jadi pengkultusannya itu luar biasa. Nah kalau kita memparodikan atau ya nyentil lah atau nyolek tokoh-tokoh yang mereka kultuskan sebagai figur yang suci gitu kan, itu mereka suka ekstra marah gitu. Makanya sampai saya aku ini muslim, ya aku ini sosok yang memang berani mengangkat topik yang orang nggak berani gitu loh. Kalau misalnya ada tokoh Islam radikal, jangan Islam radikal lah, Islam garis keras lah kita sebut ya. Tokoh Islam garis keras yang dipuja, dijunjung gitu oleh kelompok intoleran gitu, yang orang tentunya mikir 1000 kali gitu untuk nyolek gitu. Aku berani gitu. Jadi kurasa mungkin itu sih yang bikin viralnya itu karena ya nggak ada yang berani cuma aku gitu loh. Aku waktu dulu lagi banjir pertama kali Anies jadi gubernur itu kan banjir gede, aku bikin video ngeledek Agim itu viral sekali itu video, saking viralnya sampai ada video-video balasan dari warga Bandung. Jadi intinya marah lah, aku nih dibilang menistakan ulama lah, apalah segala macam lah. Padahal aku cuma ngeledek gitu doang. Assalamualaikum, Agim. Terus di belakangku kan banjir kan. Alhamdulillah ya, Jakarta ini karena pemimpinnya sekarang diridhoi sama Allah, jadi diberkahi sama air yang berlimpah ya Agim ya. Kalau ini sih bukan banjir. Kalau ini mah limpahan air yang berlimpah, rezeki dari Allah. Oh itu viral banget. Aku dibilang katanya, ya gitulah, suul adab, kurang ajar sama ulama, apa bisa melakukan ini karena kita ini muslim. Simple. Karena kita ini muslim. Kalau memang hanya muslim yang bisa kritik Islam. Hanya seorang muslim yang bisa kritik ulamanya gitu. Jadi ya kalau ibaratnya kalau pakai slogannya Pak Prabowo waktu Pilpres 2019 ya kalau bukan kita ya siapa lagi? Ya kan? Kalau bukan aku yang kritik siapa lagi? Apalagi kalau kita mengkritik yaitu kelompok intoleran, radikalisme, ya kan, ulama yang ya radikal gitu kan. Itu karena sensitif sekali karena itu rentan sara gitu kan. Ketika kita ngangkat kita kritik radikalisme itu mau nggak mau pasti jatuhnya sara gitu loh. Jadi kalau itu dilakukan sama non muslim ya memang di negara ini nggak mungkin bisa kena pasal 156A penistaan agama, penodaan agama langsung. Tapi karena saya Islam, saya aja yang Islam, yang muslim
Saya bukan sekedar muslim loh. Saya ini kader dari ormas Islam terbesar di Indonesia. Kader Banom NU Nahdlatul Ulama. Anggota Banser. Pernah saya dilaporkan pasal 156A penodaan agama. Gemblong nggak? Seorang muslim saya dilaporkan menistakan agama Islam. Kan absurd sekali kan? Tapi ya itulah. Jadi memang saya sudah didoktrin seperti itu sebagai anggota Banser. Saya harus membela yang lemah, harus membela umat minoritas, harus membela etnis minoritas. Berapa kali kasus persekusi yang terjadi ketika Rizik Buron ke Arab itu gara-gara kasus cat esek-esek, kasus persekusi marak sekali karena FPI nyatronin netizen yang ngeledek Rizik di media sosial. Yang di persekusi rata-rata, maaf ya, etnis minoritas di Jakarta. Etnis minoritas di Jakarta. Siapa yang turun? Banser yang turun. Kita selalu yang turun. Kita yang kayak ada satu persekusi waktu itu yang Banser turun itu ada anak kecil Chinese di daerah Cideng kalau nggak salah, itu dipersekusi sama FPI. Terus tim legalnya Banser turun mediasi ke keluarga, terus kasih bantuan hukum ke keluarga. Akhirnya keluarga ngerasa di backing sama Banser, akhirnya berani bikin laporan ke polisi. Anggota FPI-nya masuk kan, sampai sekarang belum keluar. Jadi yang kayak gitu-gitu ya, kita memang saya didoktrinnya seperti itu. Saya harus, selama masih ada intoleransi, selama masih ada persekusi kepada umat minoritas, kepada etnis minoritas, selama masih ada persekusi terhadap ibadah umat minoritas. Kita ambil contoh simpel aja, semenjak Pak Jokowi jadi presiden, pernah nggak kita lihat yang namanya FPI sweeping warung lagi? Kan nggak pernah. Itu kan jelas itu kebijakan Pak Jokowi itu. Semenjak Pak Jokowi nggak pernah lagi mereka bisa sweeping warung, sweeping restoran segala macam dengan dalih bulan Ramadan. Mereka baru keluar langsung dihadang sama Pak polisi kan, suruh balik lagi ke markas, ke kandangnya mereka. FPI itu menggeruduk rumah makan, menggeruduk restoran apalah segala macam lah. Ya itulah, itu bukti nyata, memang perubahan itu ada, dan itu perubahan itu terjadi di eranya Pak Jokowi. Ya termasuk itu salah satu yang membuat Pak Jokowi itu kan sangat-sangat dibenci oleh kelompok intoleran yang beroposisi sampai sama Pak Jokowi. Kita tahu kan kemarin ketika Pak Prabowo memutuskan untuk rekonsiliasi sama Pak Jokowi, jauh sebelum Pak Prabowo diangkat jadi Menhan, Pak Prabowo udah mengajak seluruh pendukungnya untuk rekonsiliasi. Kita tahu apa yang terjadi. 212 dan FPI malah mengutuk Pak Prabowo, dibilang katanya Pak Prabowo mengkhianati perjuangan mereka apalah gitu kan. Kita udah tahu lah kelompoknya yang mana yang selalu bikin gaduh, bikin bikin rame, bikin bising di negeri ini. Alasannya itu. Alasannya karena di eranya Pak Jokowi mereka sudah tidak bisa seenaknya persekusi rumah makan lagi, sudah tidak bisa seenaknya geruduk warteg lagi gitu kan. Saya nggak tahu lah, saya nggak mau nuduh, tapi mungkin ada penghasilan mereka dari situ yang hilang, ya kan? Terus juga bukan itu aja kan, persekusi rumah ibadah juga lebih nggak semudah itulah. Memang masih ada, tapi tidak semarak dulu gitu. Persekusi warga agama minoritas yang sedang ibadah gitu kan, itu kan semuanya lebih bagus lah. Aparat lebih hadir dibanding dulu di eranya Pak Jokowi. Dan itu alasannya kenapa Pak Jokowi dibenci sekali. Salah satunya juga kan kita tahu kenapa, karena HTI dibubarkan pada era siapa? Ada nggak yang berani bubarin HTI? Nggak ada. Padahal itu jelas-jelas makar itu. Nggak usah terlalu nggak usah khawatir. Karena kita orang beriman, beragama semua, toh. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya dari dulu. Bahkan nyawa saya nggak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang iman. Imannya apa? Kok kasih tahu lo iman seperti apa? Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga dan dapat rumah, dapat makan.
Itu jaminan Nabi saya. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Itu iman saya. Makanya saya nggak pernah takut. Lu kalau cuma masih setengah-setengah, nggak usah ngomong sama saya. Soal iman. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.